Mohon perhatian, sekali lagi kami informasikan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami demi tertib dan hikmatnya acara kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang saat ini menggunakan handphone, kami mohon untuk tidak mengaktifkan nada dering handphonenya selama acara berlangsung. Gubernur Kalimantan Barat memasuki tempat acara. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih hasil pemilihan tahun 2020 dimulai. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dibacakan oleh PLT Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 2131.61 garis datar 292 tahun 2021 tentang pengesahan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengesahkan pemberhentian Saudara Yohanes Budiman, SIP MSI dari jabatannya sebagai penjabat Bupati Bengkayang dan kepadanya diberikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 pada Kabupaten Bengkayang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Dan seterusnya sampai 28 disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 2
131.61 garis datar 293 tahun 2021. Pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pengangkatan saudara 1. Fransiskus Diaan SH dan Wahyudi Hidayat ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. 2. Martin Rantan SH MSOS dan Haji Farhan SE MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. 3. Haji Dadi Sunaria Usfa Yusra dan Dr. Andes Kluisen sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melawi. 4. Dr. Haji Jarod Winarno M.Med PH dan Sudianto SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sintang. 5. Sebastianus Darwis SE MM dan Dr. Andes Haji Samsurijal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang. Dan kepada masing-masing diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memegang jabatan selama 5 tahun. Dalam hal masa jabatan tidak sampai 5 tahun akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan hak dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Dan seterusnya sampai 28 disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Rohaniwan disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah berdasarkan agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti, menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Kedua-duanya bersamaan. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan kami persilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati, hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dan Fakta Integritas oleh Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat berkenan menuju meja penandatanganan. Bupati Sintang. Wakil Bupati Sintang. Bupati Melawi. Wakil Bupati Melawi. Bupati Bengkayang. Wakil Bupati Bengkayang. Bupati Ketapang.
Wakil Bupati Ketapang. Bupati Kapuas Hulu. Wakil Bupati Kapuas Hulu. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 oleh Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat disilahkan kembali ke tempat semula. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Saya, Gubernur Kalimantan Barat,
atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara. 1. Fransiskus Dian SH dan Wahyudi Hidayat ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. 2. Martin Rantan SH MSOS dan Habji Farhan SE MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. 3. Hadadi Sunaria Puspa Yusra dan Dr. Andes Klusen sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melawi. 4. Dr. Haji Jarod Winarno M.Med DPH dan Sudianto SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sintang. 5. Sebastianus Darwis SEMM dan Dr. Andes Haji Samsul Rizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.61/293 tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPR RI dari Komisi 2, Pak Dr. Andes Cornelis MH. Karena sesuai dengan bidang beliau, pemerintahan daerah, Pak ya, itu salah satunya. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saat ini karena kita diminta untuk keterbatasan yang diundang, itu Pak Pangdam, Pak Kapolda. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para ketua DPRD Kabupaten yang bupatinya dilantik pada hari ini, para penjabat bupati dan pelaksana harian bupati, ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, dan ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Barat. Para rohaniawan, orang tua, kaum kerabat Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita sudah melaksanakan rangkaian dari pemilihan kepala daerah yang sangat panjang. Kemudian ada yang tanya, ini masa jabatannya 3,5 tahun ke 5 tahun. Dan kalau pemahaman saya cuma tadi SK-nya sudah ada pilihan-pilihan gitu. Ya. Kalau pemahaman saya secara hukum ya, yang serentak itu pilkadanya, bukan pelantikannya. Nah, sehingga bisa memungkinkan di 2026, bisa juga di 2024. Nah, tinggal berdoa aja. Ya. Nah itu. Tapi kalau saya lihat hak-hak sebagai bupati selama 5 tahun pasti akan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pemahamannya itu. Kemudian saya ingatkan juga pada Bapak-Bapak dan Bupati dan Wakil Bupati, tugas Bapak-Bapak 2. Yang pertama, yaitu masalah COVID. Yang kedua, masalah kebakaran lahan. Ya. COVID saya sudah putuskan
sebagai Satgas Kalbar, masuk Kalbar itu harus menggunakan negatif PCR. Walaupun nanti Kementerian Perhubungan itu menetapkan 1 April katanya pakai Genos, saya tetap menggunakan negatif PCR. Kenapa? Sebelum kita menetapkan dengan negatif PCR, waktu itu menggunakan antigen, maka viral load yang positif itu kadang ada miliaran, ratusan jutaan. Nah, dalam waktu 2 bulan terakhir ini, alhamdulillah, viral load-nya tidak ada yang sampai puluhan juta. Nah, sehingga itu tidak terlalu membahayakan, tidak fatal. Sehingga angka yang fatal itu kecil. Yang meninggal rata-rata dari 33 itu 22 diantaranya karena terpapar dari luar Kalimantan Barat. Viral load-nya ada yang 14 miliar dan ada yang 3-4 miliar. Jadi sudah sangat parah. Nah, sehingga saya putuskan untuk masuk lewat udara itu tetap menggunakan PCR dan laut menggunakan antigen. Kemudian Karhutlah. Karhutlah ini penting Bapak Ibu. Sampai hari ini baru 2. Makasih Pak Martin dan Sanggau yang sudah menetapkan sebagai darurat siaga asap. Kenapa kita tetapkan itu? Provinsi ini baru bisa menetapkan kalau ada 2 kabupaten yang sudah menetapkan. Ya. Nah, kenapa harus ditetapkan siaga? Supaya kita mudah minta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu dengan helinya untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Ya. Nah, itu semuanya. Dan kita nggak mungkin bisa melaksanakan itu sendiri. Nah, itulah pentingnya. Bukan karena apa kita buat siaga bencana asap segala. Nah, semakin cepat kita itu semakin bagus. Ya, justru kalau kita nggak netapkan salah kita. Nanti kalau udah kewalahan, api udah di mana-mana, asap udah di mana-mana, bisa tuh madamkan sendiri. Kan harus lewat udara. Nah, kita nggak bisa minta karena kita belum menetapkan itu. Nah, saya minta ini jadi perhatian kita semua, ya. Ini pemerintahan harus berkoordinasi dengan baik, ya. Dan saya baca visi-visi yang disampaikan oleh calon-calon bupati yang sebelum dilantik seperti Bengkayang mau penataan pemerintahannya, saya setuju Pak. Ya, artinya Pak Darwis dan wakilnya sudah paham apa yang harus dilakukan. Sudah paham apa yang dilakukan. Yang lain juga saya ikut kemarin ngomong sama Pak Franciscus, ya. Kita akan meningkatkan pendidikan di Kapuas Hulu. Sehingga saya bilang, ya siapkan aja lahan kalau ada 2 hektar di daerah yang ramai penduduknya dan strategis. Kita ke provinsi akan bangun SMA atau SMK yang bagus di situ, ya, supaya daya tampung lebih besar. Ya, kita ini daya tampung harus lebih besar untuk cepat meningkatkan IPM. IPM kita se-Kalimantan kita yang paling rendah. Tapi dari sisi PDRB awalnya kita terbawa, sekarang kita sudah nomor 2. Nah, kalau ekonomi sudah bisa kita tingkatkan di nomor 2 di Kalimantan, maka pendidikan pasti bisa. Kesehatan pasti bisa. Kalau Sudarso itu bangun sudah jadi, di situ ada 14 ruang operasi, maka operasi apapun kita sudah bisa.
penutupan klep jantung sudah, retina sudah, ya. Jadi semuanya bisa di sini. Nah, kalau angka kesehatan itu baik, maka insya Allah IPM kita akan baik. Khususnya masalah stunting ini juga jadi perhatian. Sintang ini Pak Jarotnya tinggi kan, nah supaya semuanya tinggi juga. Ya. Saya rasa itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap kita sering berkoordinasi. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, saya selalu aja. Jadi saya selalu menyampaikan. Saya ingat dulu pesan Pak Cornelis ya, waktu beliau jadi gubernur. Kalau sudah kepala daerah mau menghadap, ya itu kita prioritaskan. Karena tak mungkin tak penting. Ini kan benar. Artinya kalau kepala daerah mau menghadap, saya ikuti. Saya tak mau mengubah itu. Ya. Karena kalau kepala daerah mau menghadap gubernur, pasti ada hal yang penting. Kalau nggak penting, apa yang ngadap? Kan cukup WA, cukup apa ya. Nah, saya pikir ini hal yang baik ya, dan saya tetap teruskan. Jadi intinya itu, koordinasi kita tetap. Ya, biasa. Nah, cuma itu aja penyakit saya ini kadang suka beleter, Pak. Ya. Suka beleter, suka ngomel, ya udah usah di inilah. Kadang itu udah puncaknya dah tuh, ya. Jadi saya harap itu ya, penanganan COVID tetap harus terus, Pak. Jangan sampai kita lengah. Saya nggak mau lengah itu. Saya itu hasil lab tiap malam dikirim Pak Horizon itu saya lihat satu-satu, saya ikuti perkembangannya, viral load gimana, cycle thresholdnya gimana, ya. Saya ikuti betul. Ya. Demikian juga dengan Karhutlah, saya ikuti betul. Ya, saya ikuti betul. Alhamdulillah nih Kota Pontianak ini karena kepala Badan Nasional BPBD-nya bagus. Karena dia tidur di hutan-hutan itu 24 jam di situ, poskonya ada, ya. Dan begitulah kita. Nanti kalau musim hujan kan nggak di hutan, ya. Memang harus dijaga. Nah, kalau misalnya daerah ada solusi yang baik untuk itu sampaikan, ya. Dan saya rasa nanti kalau desa-desa mandiri itu akan kita lengkapi ya sarana prasarana pemadaman apinya dan sarana prasarana untuk membuka lahan bagi masyarakat yang selama ini buka lahan dengan membakar. Kita akan carikan solusinya bersama. Nanti daerah berbuat apa, perusahaan berbuat apa, provinsi berbuat apa. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat atas pelantikan saudara. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam kita menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Khusus yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala asma kebesaran-Mu, kami agungkan segala puji, kami sanjungkan segala syukur kami haturkan pada saat yang berbahagia dan hikmat ini. Kami berhimpun dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
hasil pemilihan tahun 2020 dalam suasana hikmat dan damai serta di bawah rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami berharap, jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai dengan sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkan kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik. Berikan kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha menegakkan kebenaran dan menjunjung keadilan. Ya Allah, Ya Mujib, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, pada hari ini kami berharap kehadiran-Mu yang Maha Agung. Jauhkanlah kami semua masyarakat Kalimantan Barat dari wabah penyakit yang sudah merusak tatanan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Lindungi pemimpin kami agar dapat membawa masyarakat Kalimantan Barat sebagai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan ampunan. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih. Hasil pemilihan tahun 2020 selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saya lupa, mohon perhatian Bapak Ibu, Bapak-bapak Bupati. Setelah ini yang pulang ke daerah masing-masing, saya harap tidak ada yang namanya kerumunan karena selamatan atau apa namanya. Silakan lakukan dengan model yang saling sederhana dan tidak ada kerumunan. Takutnya nanti jadi masalah, ya. Jadi masalah kita. Saya harap itu aja. Terima kasih. dilanjutkan sesi foto bersama. Kami mengundang Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, anggota DPR RI, Pangdam 12 Tanjung Pura, Kapolda Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berkenan berfoto bersama. Untuk sesi foto kedua, berkenan Gubernur dan Wakil Gubernur berfoto bersama Bupati dan Wakil Bupati. Ya, selanjutnya kami mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur untuk berfoto bersama Bupati dan Wakil Bupati Sintang. Untuk undangan, kami persilakan mengambil posisi istirahat di tempat. Ya, selanjutnya nanti ada Bupati dan Wakil Bupati Melawi.
Setelah Bupati dan Wakil Bupati Melawi, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang. Setelah ini Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Setelah ini kami mengundang Ibu Hajah Lismariani Sutarmiji dan Ibu Hajah Erlina Ria Norsan untuk berkenan mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur. Izin Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tetap di tempat. Kami mengundang istri dari Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Setelah ini boleh siap-siap untuk Bupati dan Wakil Bupati Ketapang beserta istri. Iya, Bupati Ketapang dan Wakil Bupati Ketapang beserta istri, kami persilakan. Setelah ini ada Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang beserta istri. Ya, boleh siap-siap untuk Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang dan istri. Setelah ini Bupati dan Wakil Bupati Melawi dan istri. Iya, Bupati dan Wakil Bupati Melawi beserta istri. Dan yang terakhir, Bupati dan Wakil Bupati Sintang beserta istri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami mengundang anggota DPR RI berkenan izin Bapak Gubernur berkenan berfoto bersama anggota DPR RI. Pak Wakil Gubernur berkenan tetap di tempat. Pak Kapolda, Pak Pangdam izin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera.